Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut latihan 10. Oke, di latihan 10 ini kita melakukan operasi berkaitan dengan deret kuasa. Jadi yang kita punya adalah 1 per 1 min X. Ini akan sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya, atau sama dengan X pangkat N dari 0 sampai tan. Nah, ini berlaku di selang kekonvergenannya, yaitu X-nya dari min 1 sampai 1. Nah, persoalan nomor 1 itu kita mencari ekspansi dari 1 per plus X. Nah, ini bisa kita kerjakan. Ini akan sama dengan 1 min X. Atau kalau kita masukkan ke persamaan ini jadi 1 min X kuadrat dan seterusnya, atau ini 1 min X plus, karena pangkatnya positif, pangkatnya genap ya, pangkatnya ganjil jadi minus, atau dalam bentuk notasi sigma, ini X berarti ini min X, berarti ini min X, N atau ini kan sama juga dengan min 1 dikali X ya, sehingga ini bisa diubah menjadi ini adalah suku pengubah tandanya, pengubah tanda. Nah, bagaimana dengan selang kekonvergenannya? Ya, sama ya. Oke ya. Selanjutnya 1 plus X kuadrat plus X kuadrat. Nah, kira-kira bagaimana ini kalau kita turunkan? Ini akan menjadi apa? Minus satu per 1 min X kuadrat turunannya. Nah, tapi yang kita inginkan ini adalah plus X. Berarti ini kan sama juga dengan 1 per 1 min X kuadrat. Nah, sedangkan ini turunannya ini berarti ini sama dengan turunannya ini. Berarti ini 1 turunannya 0, X turunannya jadi 1, ini 2X ya. Ini 3X tambah seterusnya, atau dalam notasi sigma ini akan menjadi N X pangkat N min 1
n sama dengan 0 tinggal kan, n nya kesini, pangkat n ini dikurang 1 karena diturunkan. Nah ini juga akan sama dengan 1 plus 2x, 2x, x nya adalah minus, jadi 2 plus 2 kali min x plus 3 x kuadrat ya. X nya adalah min x kuadrat tambah seterusnya. Ini akan menjadi 1 min 2x plus ini plus ya. Oke. Atau dalam notasi sigma n sama dengan 0 sehingga n kali x, x nya adalah minus x ya, pangkat n minus 1, atau ini sama dengan sigma n sama dengan 0 sehingga n min 1 pangkat n min 1 kali x pangkat n min 1. Atau kalau mau n nya berjalan dari 1, berjalan dari 1 misalnya, boleh juga. Kalau berjalan dari 1, sebentar ini n nya dari 1 ya, karena kalau kita turunkan kalau kita turunkan tadi yang pangkat ini, kalau kita turunkan tadi itu turunannya adalah 0 x pangkat, turunannya 0 ya, x pangkat 1, jadi ini 1, ini 2x, seterusnya. Ini kan sudah pangkatnya itu mulai dari dari 1 ya, pangkat 1. Nah, atau dalam sigma tadi sebetulnya adalah x pangkat n min 1, n nya itu dari 1 ya. Ini kan pangkat 0, pangkat terkecilnya adalah pangkat 0 kan. Pangkat terkecilnya pangkat 0, sehingga tadi harusnya ini dari 1 ya, n nya dari 1. Di sini nggak ada pangkat minus 1 ya. Kalau n nya dari 0 kan pangkat minus 1 ya. Di sini nggak ada, jadi dereknya sebetulnya dari 1 ya. Dereknya dari 1. Nah, atau bisa kita tuliskan kalau kita mau mulai dari 0 ya, boleh. Jadi n sama dengan 0, sehingga kalau dari 0 berarti ini kan mulai dari 1 itu berarti x pangkat 0 ya. Nah, kalau mulai dari 0 ya cukup n kali x min 1 pangkat n x pangkat n. Jadi untuk batasnya ya, ini kalian memperhatikan pangkat terkecilnya dari mulai dari berapa gitu ya. Di pangkat terkecilnya mulai dari 0, mulai dari 1 ya, pangkat terkecilnya mulai dari 1, mulai dari 0, sehingga n min 1 ini harus sama dengan 0 ya. Dan seterusnya ya. Oke. Kemudian nomor 3,
ini hampir sama, tapi di situ x kuadrat per kita sudah tahu tadi 1 per 1 plus x kuadratnya adalah ini ya, kalau gitu kita kalikan saja dengan x kuadrat ya. Jadi ini kita kali dengan x kuadrat, ini kali dengan x kuadrat, sehingga ini menjadi x kuadrat ya, dikurang 2x, x kali x jadi x pangkat 3 ya. 3 x kuadrat kali x kuadrat jadi x pangkat 4 ya, dan seterusnya. Atau dalam notasi sigma, nah ini bisa kita tuliskan sebagai pangkat terkecilnya apa? 2 ya. Misalnya mulai dari 2 x pangkat n. Kemudian di sini ada, tapi lebih kecil ya, selalu lebih kecil 1. Kalau ini kan 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, berarti lebih kecil dari 1, lebih sedikit 1 dari pangkatnya, jadi n-1. Kemudian di sini berganti tanda, jadi ada min satunya. Kemudian ganti tanda ketika n-nya ganjil ya. Jadi ketika n ganjil. Jadi kalau n ganjil minus ya. Kalau n genap positif. Atau ini bisa kita tulis juga, kalau mau mulai dari 0 ya. Kalau mulai dari 0 berarti ini kan mulai dari 2 pangkat 2 ya. Kalau mau mulai dari 0, pangkatnya juga harus pangkat 2 ya. Sehingga di situ x pangkat n plus 2. Pengganti tandanya min 1 pangkat n plus 2. Nah, plus 2 itu kan ganjil, genap. Jadi boleh ditulis, boleh tidak ya. Karena pangkatnya genap, boleh ditulis atau boleh tidak. Jadi n plus 2, atau boleh juga tidak perlu ditulis, jadi pangkat n saja. Sama ya. Nah, kemudian n-1 ini kan nilainya 1. Nah, gimana caranya nilai 1 kalau n-nya dari 0? Berarti n plus 1 ya. Oke, selanjutnya satu per x x kuadrat. Oke, ini bisa kita tuliskan sebagai 1 per 1 mengikuti tulisan ini ya, min x kuadrat. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sini 1 plus x ini min x kuadrat, berarti min tambah dan seterusnya. Ini akan sama dengan 1 ditambah minus ya, kuadrat minus pangkat 2 kali 2 4 ya, jadi plus ya, tambah pangkat 3 minus pangkat 3 jadi minus ya, 2 kali 3 6, di minus
ditambah dan seterusnya. Nah, atau dalam notasi sigma ini bisa kita lihat dari sini atau langsung dari sini ya, boleh. Nah, kalau kita melihat dari sini n sama dengan 0 maka ini kan x pangkat n ya, berarti ini adalah x min x kuadrat pangkat n. Nah, tentu saja ini akan sama dengan min satunya pangkat n sisa x kuadrat pangkat n, berarti 2 kali n. Kemudian tangan inverse. Nol lima tan inverse x. Ini bisa kita cari dari apa? Dari hasil integral ya. Tan inverse x itu adalah integral dari dari 1 plus t kuadrat dt. Nah, kalau integral ini coba kita lihat integralnya apa? Tan inverse t. Batasnya kalau batasnya berapa? Misalnya dari sampai x. Kalau yang membuat tangan inverse ini 0 ya. Tangan 0 kan 0. Jadi ini 0 x tan inverse x min tan, ini adalah tan inverse x ya. Oke, jadi sesuai ya. Sesuai. Sehingga tan inverse x ini bisa kita cari dari integral 0 sampai x dari per t kuadrat ya. Nah, per t kuadrat itu bisa dicari dari apa? Ini kan min x ya. Ingat seperti berarti seperti seperti 1 per 1 per t kuadrat ini kan akan sama dengan 1 per 1 min t kuadrat ya. Atau ini akan menjadi sigma ini apa ini? Minus t kuadrat pangkat n ya, atau ini adalah sigma dari min 1 pangkat n kali t pangkat 2n. Ya, ini akan sama dengan sigma langsung saja kita integralkan. Min 1 pangkat n ini kan konstan ya, jadi dia bisa tidak perlu diintegralkan. Nah, sekarang integral 2 t pangkat 2n, hasil integralnya berarti pangkatnya
Ingat ya, kalau X pangkat N integralnya apa? Seper N min 1 plus 1 N pangkat N plus 1 integralnya. Nah kalau ini berarti seper 2N plus 1 pangkat 2N plus 1. Batasnya dari 0 sampai X. Oke. Kira-kira apa hasilnya? Sama dengan, kalau kita masukkan berarti N sama dengan 0 sehingga min 1 pangkat N per 2N plus 1 kali X pangkat 2N plus 1. Masukin 0 ya nilainya, sehingga dikurang 0 ya 0, dikurang 0 hasilnya berapa? Oke. Nah, kalau diperhatikan ini pangkatnya mulai dari, kalau N yang masuk ke 0 pangkatnya mulai dari 1 ya. Jadi boleh juga kalau misalnya mau ditulis dari 1 gitu ya, tapi ini harus diubah. Oke, selanjutnya nomor 6. ln 1 min X per 1 plus X. Oke. Tentu saja ini bisa diubah menjadi ln 1 min X dikurang ln 1 plus X. Ini hasil integral dari apa? Kalau kita mengintegral 1 per 1 min X, ini hasilnya apa? Minus ln 1 min X ya. Nah, batasnya kita ubah variabelnya T. Variabelnya T. Batas atasnya tetap X ya. Nah, batas bawahnya yang membuat ln-nya 0 ya. Yang membuat 0 adalah ln 1, berarti mulai dari 0 ya. Nah, ini berarti minus ln 1 min X. Nah, yang di sini itu adalah positif ya, sehingga ini akan menjadi minus integral dari 0x 1 per 1 T dt. Kemudian dikurang yang ini 1 plus X, itu berarti dari 1 plus T. 1 plus T positif ya, positif, sehingga ini dari integral 0 sampai X 1 per 1 plus T. Nah, oke. Nah, dengan kata lain, ini akan minus integral dari 0 sampai X 1 per 1 min T, itu kan bisa diubah jadi tinggal dari ini ya, T pangkat N, T pangkat N. Kemudian dikurang integral 0 sampai X
ini bisa diubah menjadi, karena ini plus T berarti min T sigma n sama dengan 0 min T pangkat n ya. Atau ini hasil integralnya berarti minus sigma n sama dengan 0 pangkat 1 per n plus 1 T pangkat n plus 1. Oke, dikurang ini itu sama dengan minus 1 pangkat n T pangkat n. Ini sigma minus 1 pangkat n pangkatnya adalah n T pangkat n 1 plus 1. Nah batasnya sama ya, 0 sampai x, batasnya 0 sampai x, 0 sampai x. Nah kalau kita masukkan batasnya, x masuk sini, kemudian 0 masuk sini, 0 masuk jadi 0 ya. Jadi sisanya pasti 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 dikurang nah, oke. Nah ini pangkat n ya, berarti dia akan bernilai positif bila n-nya genap. Nah kalau n-nya genap, ini positif minus minus, jadi 2 kalinya ya, 2 kali. Tapi kalau ininya ganjil, berarti kan ini hasilnya minus 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 plus ya, plus ini minus sesuatu ditambah sesuatu, habis ya. Jadi kalau n nya genap, dua kalinya ya. Dua kalinya untuk n genap ya, n genap. N sama dengan 0 dan genap. Ini akan menjadi 1 per n 1 kalau ganjil 0 ya, tapi kalau genap 2 kali lipatnya. Nah sekarang gimana caranya membuat n nya genap? Bilangan genap itu bisa dicari dari 2K. Kalau kita menggunakan n sama dengan 2K, ini akan selalu genap ya, dengan K-nya 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini berapapun nilai K-nya, mau ganjil mau genap, kalau dikali 2 hasilnya akan genap ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai n-nya diubah menjadi 2K, atau dikalinya aja ya, 2n gitu ya, dikali 2, sehingga ini bisa berjalan dari 0 hingga dari 1/2n plus 1 dikali 2 ya, n ya. Jadi ini syaratnya adalah n genap, tapi kalau di sini n-nya berapapun karena dikali 2 jadi genap. Oke, cocok.
Oke. Selanjutnya fx sama dengan 1/2 min 3x ya. Ini bisa kita apakan? Ini harus, ini 1 ya, lihat ini 1, maka di bagian konstanta ini harus jadi 1. Jadi kita bagi dengan 2. Bagian atas kita bagi dengan 2, bagian bawah juga bagi dengan 2 ya. Nah ini berarti setengah, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 min x ya. Nah ini adalah x nya, nah, sehingga ini adalah setengah itu setengah kali 1 ya. Nah berarti setengah kali, ini kan bisa langsung ya, ditulis sama dari x pangkat n. X nya adalah 3/2 x ya. Nah, atau kalau kita tuliskan lagi setengah, ini 3 pangkat n ya. Kemudian x pangkat n. Atau boleh juga misalnya setengahnya dikalikan dengan 2 pangkat n sehingga menjadi 3 pangkat n 2 pangkat n plus 1. Nah bebas lah, boleh seperti ini ya, karena sama saja ya. Oke, itu adalah latihan 10 ya. Sekarang kita lanjut ke latihan 11. Kita ingin melakukan perderetan deret Maclaurin ya. Nah, yang perlu diingat adalah deret Taylor itu bisa kita ubah suatu fungsi fx ya menjadi turunan ke n-nya dari x dari b deret Taylor di sekitar B ya. Di sekitar B atau titik pusatnya di B gitu ya. Nah bisa kita ubah menjadi turunan ke n di titik B nya dibagi n faktorial kali x min b pangkat n, atau deret Maclaurin-nya ini akan menjadi ketika b nya 0 ya. Jadi ini ketika b sama dengan 0, ini adalah f turunan ke n dari 0 x pangkat n. Nah contoh latihannya, latihan 11 ya.
Ini pertama kita mencari cos X ya. Kalau fx sama dengan cos X. Nah, kita cari dulu. Ini adalah deret Maclaurin ya. Kita cari deret Maclaurin, artinya di B sama dengan 0. Kita cari dulu turunan ke N ya. Turunan pertama dari cos min sin ya. Masukkan nilai 0, X-nya 0, sin 0, 0 ya. Kemudian turunan kedua, berarti turunan pertama diturunkan lagi ya. Jadi min, sin diturunkan jadi cos. Maka akan sama dengan cos 0, 1 ya, min 1. Dan turunan ketiga, cos turunannya adalah sin, min sin jadi plus ya. Ketiga, masukkan jadi 0. Kemudian 4, turunan keempat sin cos ya. Turunan sin cos. Cos 1 ya. Nah, ini akan terus berulang sehingga turunan ke-5 menjadi 0, turunan ke-6 menjadi min 1, turunan ke-7 jadi 0, turunan ke-8 jadi 1, dan seterusnya. Sehingga bisa kita tuliskan deretnya cos X sama dengan sigma, atau kita jabarkan dulu. Jadi kalau nilai F0 nya berapa? Cos 0 1. Nah, cos ini kan bisa menjadi deretnya adalah F turunan ke N 0 N faktorial X pangkat dari N sama 0 sehingga, atau berarti ini kan sama dengan ketika turunan N0 berarti bukan turunan, berarti fungsinya 1 ya. Ini kan sebenarnya F0 ditambah F aksen 0 per 1 faktorial X mat 1 tambah F2 faktorial X mat 2 dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita ganti. F0 itu adalah 1, F aksen 0 itu adalah 0, berarti 0 kali yang 0 ya. Kemudian F double aksen itu adalah min 1, berarti min 1 per 2 faktorial X pangkat 2. Kemudian yang suku pangkat turunan ketiga 0, keempat 1 ya. Keempat 1, berarti plus 1 per 4 faktorial X pangkat 4 tambah dan seterusnya ya. Nah, dalam hal ini bisa kita buat dalam notasi sigma ada 0 tengah. Lihat pangkatnya kelipatan 2 2 ini kan 0 2 4 ya. Jadi jelas X pangkat kelipatan 2 ya. 0 2 4 dari 2 N. Kemudian ketika 2 ini minus, kemudian ketemu lagi 4, di sini pasti 1 minus 1 per 4 6 ya, kali X mat 6 dan seterusnya. Nah, 2 6 10
10 gitu ya. Nah, kira-kira polanya seperti apa? Kalau kita bagi 2, ini akan menjadi ganjil ya. Dibagi 2 kan 1. Ini dibagi 2 genap ya. Ini dibagi 2, 3 ganjil. Jadi kalau dibagi 2 hasilnya ganjil, itu negatif, sehingga di sini bisa pangkat -1 pangkat -1 pangkat n ya. Karena 2n pangkat 2n dibagi 2 jadilah n ya. Kemudian ada 2 faktorial, 2 ini sesuai pangkat, jadi 2n faktorial. Oke. Nah, selanjutnya cos x kuadrat. Nomor B, x kuadrat. Kita sudah punya cos x, ya berarti kita masukkan saja ke sini 1 plus -1 per kali x pangkat 2 ditambah 4 faktorial x pangkat kuadrat ya, 4 seterusnya. Ada 1 plus -8. Atau tadi kan kita sudah dapat sigmanya adalah faktorial x pangkat 2n. Ini kita masukkan jadi 1 min sigma x nya adalah 2 nya, jadi min faktorial x nya adalah x kuadrat kali 2n, berarti 4n. Oke ya. Oke, selanjutnya x cos kuadrat x ya. Cos kuadrat x. Oke, kita cari dulu. F0 nya adalah cos 0 1 ya. Kemudian F turunan pertamanya 2 cos x ya. Sin x minus ya, sehingga kalau kita masukkan 0 ya, turunan keduanya ya, kita turunkan lagi ini, berarti minus 2 cos kuadrat cos x, turunan sin cos x ditambah turunan cos jadi min sin ya, jadi min plus jadi 2 sin x sin
X ya. Kalau kita masukkan ini jelas 0, ini cos 0 1 1 min 2 ya. Turunan ketiganya dan seterusnya ya, silakan dicari sehingga nanti cos kuadrat X ini akan menjadi 1 plus 0 ya, kemudian ini min 2 2 per, ini kan turunan kedua berarti X kuadrat 2 faktorial ya, tambah turunan ketiganya berapa dan seterusnya gitu. Silakan dicari sendiri. Nah, untuk menyatakan deret sebaiknya sampai terlihat polanya. Nah, kalau sampai cuma 2 suku seperti ini sebenarnya belum terlihat polanya. Jadi silakan cari sampai suku, misalnya sampai suku keempatnya. Oke ya. Oke, yang lainnya juga sama pengerjaannya persis ya. Kita coba langsung ke nomor 2 ya. Kita masuk ke deret Taylor ya. Kita punya fx-nya cos x ya, tapi di A sama dengan pi per 3. Jadi yang kita cari adalah di sekitar pi per 3 ya, bukan di sekitar 0 seperti Maclaurin. Nah, ini deret Taylor. Sama pengerjaannya, f pi per 3 berapa? Kalau kita masukkan cos pi per 3 adalah pi per 3 itu 60 ya, cos 60 berarti setengah ya. Kemudian turunannya adalah min sin ya. Kalau kita masukkan min sin pi per 3 setengah akar 3 minus ya. Oke ya. Selanjutnya kalau turunan keduanya adalah sin cos ya, min cos, maka turunan keduanya cos pi per 3 setengah jadi min setengah. Kemudian turunan keempat cos sin ya, plus ini turunan ketiga ya. Ini pi per 3 plus ya. Nah, bisa ditebak selanjutnya pasti plus setengah, kemudian min setengah akar 3, kemudian min setengah, kemudian plus setengah akar 3, kemudian plus setengah dan seterusnya, sehingga kita bisa tuliskan cos x sama dengan setengah kali kemudian ditambah min setengah akar 3, min setengah akar 3 dibagi 1 faktorial x min a berarti pi per 3 pangkat 1.
kemudian tambah min setengah per apa ini 1 sekarang 2 ya, 2 faktorial x min pi per 3 pangkat 2, kemudian ditambah selanjutnya plus ya 2 3 ya, sekarang 3 faktorial tambah setengah 4 ya, 4 x oke, dan seterusnya ya. Oke. Oke, begitu juga dengan sin x dan pangkat x ya. Pengerjaannya sama, kira-kira seperti itu. Oke ya. Pembahasannya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.